Halo warga intelektual sekalian. Guys, menurut data dari suara.com, ditemukan hampir 1.000 senjata di sekolah Islam yang ada di Jakarta bernama Sekolah Islam Harapan Ibu. Wah, gila, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa nama sekolahnya itu Harapan Ibu? Kenapa bukan Harapan Bapak? Itu yang jadi pertanyaan. Kemudian, kenapa di sekolah swasta Islam Harapan Ibu ini ada hampir 1.000 gitu ya senjata? Kenapa? Kemudian, selain itu, selain senjata, ternyata di dalam sekolah ini ditemukan yang namanya narkoboy. Kemudian video adegan dewasa gitu ya. Saya juga bingung ya kenapa ada DVD konten dewasa di sana gitu ya. Kemudian kenapa ada narkoboy gitu ya kan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa ada senjata di sekolah Islam? Apa manfaatnya gitu? Kalau misalnya mengatakan, oh itu untuk latihan siswa misalnya nih ya, latihan untuk persiapan untuk memakai senjata misalnya. Lalu faedahnya apa gitu? Emang siswa itu jadi tentara semua? Enggak kan? Emang siswa itu punya lisensi gitu kan? Harusnya ada lisensi ya. Ini yang jadi pertanyaan besar. Apakah guru-guru di sana itu ya dugaannya gitu ya, oknum-oknum guru di sana itu mempersiapkan muridnya untuk pasukan bersenjata? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak akan berpihak pada siapapun. Ya, saya benar-benar netral. Saya akan bahas dari sudut pandang yang paling jujur atau yang paling rasional. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi guys, setelah diselidiki, setelah diteliti, ternyata pihak berwajib mengatakan bahwa senjata itu bukan senjata sungguhan. Semuanya bukan senjata sungguhan maksudnya. Ada satu senjata yang senjata sungguhan, tapi selebihnya itu cuman airsoft gun ya. Kemudian nggak bukan untuk dipakai untuk perang beneran gitu ya, bukan. Jadi kemungkinannya senjata itu digunakan untuk melatih siswa gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa di sekolah Islam ada pelatihan menggunakan senjata gitu? Kenapa di sekolah Kristen nggak ada seperti itu? Saya cuma bertanya ya, saya tidak membanding-bandingkan di sini, cuma bertanya gitu. Kenapa di sekolah-sekolah Katolik nggak ada seperti itu? Kenapa cuma di sekolah ya di oknum ya, oknum sekolah tertentu gitu ya? Emang sekolah ada oknum ya? Ya mungkin ada oknum. Jadi kenapa gitu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh doktrin? Apakah ini dipengaruhi oleh tradisi? Apakah ini dibenarkan dalam sekolah-sekolah? Jadi saya tuh jadi curiga ya, jangan-jangan sekolah-sekolah agama yang ada di Konoha itu mengajarkan muridnya ya seperti ini ya. Jangan-jangan dugaan saya seperti itu ya. Mudah-mudahan jangan terjadi ya. Ya kan? Lalu kenapa sih sekolah agama itu selalu bermasalah di Konoha? Sekolah swasta bermasalah. Sekolah negeri juga ada bermasalah, tapi yang paling sering akhir-akhir ini bermasalah itu adalah sekolah swasta gitu ya. Sekolah swasta ya agama tertentu di Konoha gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh media sosial? Apakah ini fitnah gitu? Apakah ini sebenarnya disengaja gitu ya untuk menjelek-jelekkan oknum tertentu gitu? Ya ini yang jadi pertanyaan besar. Kemudian selain itu, kenapa ditemukan yang namanya narkoboy gitu? Buat apa? Nah, dari situ juga udah kelihatan ya, kok bisa ada narkoboy di sana? Tujuannya apa gitu? Ya selain narkoboy ada juga DVD adegan dewasa. Emang siswa-siswa di sana itu nonton konten dewasa gitu? Emang boleh gitu? Ya nonton rame-rame gitu di dalam ruangan gitu. Emang boleh? Emang itu diajarkan di sekolah? Atau jangan-jangan ya mudah-mudahan jangan terjadi. Jangan-jangan ini yang terjadi, yang viral
di Konoha ya. Jadi ada oknum-oknum gitu ya, oknum guru di ponpes di Konoha itu yang diduga melakukan mantap-mantap ya dengan muridnya gitu ya. Ya, diduga melakukan hal yang tidak bagus gitu ya. Apakah ini sebenarnya modus gitu ya, nonton DVD gitu, nonton DVD adegan dewasa? Apakah itu cocok bagi anak di bawah umur? Ini yang jadi pertanyaan besar. Kenapa pendidikan agama itu, nggak semua tapi di Disclaimer On ya, kenapa pendidikan agama, ya dalam agama tertentu di Konoha itu, banyak masalah gitu ya. Jadi kita fokus pada pendidikan dulu ya. Jadi gini guys, saya tidak berpihak pada siapapun di sini, Disclaimer On ya. Salah satu yang paling menghancurkan pendidikan Konoha itu adalah, yang paling utama itu adalah guru. Ya, nggak semua guru ya, Disclaimer On ya. Jadi menurut penelitian ternyata guru-guru di Konoha itu baik di negeri maupun di swasta hanya 30% yang layak mengajar. 70% lagi enggak. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ada banyak faktor ya. Faktornya itu karena seleksi kurang ketat, kemudian penyelenggaranya juga kurang jujur gitu ya. Guru-guru di Konoha itu kan ada sertifikasi ya. Nah, kalau saya perhatikan sertifikasi ini bisa dimain-mainin ternyata guys di Konoha. Ya, tidak benar-benar sertifikasi murni gitu ya. Kalau ada orang dalam, mereka akan masukin gitu ya. Biasanya seperti itu. Kemudian, kenapa sekolah-sekolah agama di Konoha itu, ya nggak semua sekolah, tapi disclaimer on ya, diprioritaskan. Kalau saya perhatikan, mohon maaf ya bagi yang nonton video ini, sekolah muslim itu diprioritaskan di Konoha. Dan ada semacam privilege gitu ya. Menurut dugaan saya, ini dugaan saya guys, kalau kita bangun sekolah Kristen, biasanya itu tidak semudah yang kita harapkan. Ada peraturan ini, peraturan itu, peraturan segala macam. Tapi kalau sekolah muslim, nggak semua itu di sekolah Meronet. Bisa itu mudah banget. Dipermudah. Nah, ini yang jadi masalah besar. Kenapa sekolah pondok pesantren misalnya muslim dan lain sebagainya itu dipermudah? Apa alasannya? Apakah ini semacam privilege? Menurut saya seperti itu. Ini semacam privilege. Kenapa ada privilege? Apa alasannya? Jadi privilege itu muncul karena apa? Karena dipengaruhi oleh faktor seiman. Makanya dari dulu saya mengatakan, kalau kita hanya punya prinsip yang penting seiman, ya, penting seagama, sekepercayaan, seyakinan, itu yang menghancurkan negara kita, guys. Ini namanya bias sekeyakinan. Jadi kenapa di negara-negara maju itu mereka mensekulerkan agama gitu ya. Jadi di negara-negara maju itu nggak ada istilah sekolah swasta berdasarkan agama gitu. Nggak, jarang banget ya. Di negara-negara sekuler, jarang banget. Ya kalaupun mengajarkan agama, ya udah di rumah aja gitu, nggak usah di sekolah gitu. Sekolah itu ya fokus belajar tentang sesuatu hal yang ilmiah gitu ya, science gitu ya, bukan doktrin. Agama itu kan doktrin. Jadi saya tuh nggak habis pikir ya, kenapa pendidikan di Konoha itu diajarkan agama. Saya bukan anti agama ya, disclaimer on ya. Saya nggak anti agama. Kalau misalnya agama itu mengajarkan kejujuran, ya oke. Ya, budi pekerti nggak jadi masalah. Ya, boleh aja nggak jadi masalah. Tapi permasalahannya kan agama itu kan doktrin ya. Kenapa saya mengatakan agama itu doktrin? Karena agama itu kan keyakinan. Kita meyakini agama kita yang paling benar, agama lain sesat, agama kita yang paling masuk surga, agama kita yang punya surga. Jadi apa bedanya kita di rumah ibadah dengan di sekolah gitu? Kalau kita sedikit-sedikit ya bahas tentang doktrin gitu ya. Itulah alasannya kenapa negara kita susah maju gitu. Kalau saya ngomong seperti ini pasti nanti yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Artinya gini, kalau pola pikir kita selama ini benar, maka negara kita sudah jadi negara maju. Tapi pada faktanya, negara kita nggak maju kan. Itu artinya ada yang salah gitu, terutama pendidikan. Salah satu yang paling mempengaruhi kemajuan suatu bangsa itu agama dan pendidikan. Jadi kalau agama dan pendidikan itu digabung, ya jadi pondok pesantren. Nah itu tuh pusatnya. Itu pesannya. Salah satu yang paling mempengaruhi kenapa pendidikan kita tertinggal itu ya karena pendidikan pesantren yang ada di Konoha itu mempengaruhi. Ya, jadi harusnya yang dibenahi presiden itu adalah pendidikan di pondok pesantren. Itu sebenarnya pondok pesantren dan di pendidikan-pendidikan Islam dan pendidikan Kristen juga gitu. Saya tidak mengatakan bahwa
sekolah Kristen itu lebih baik daripada sekolah Muslim. Enggak seperti itu ya. Ada juga kok ya sekolah Kristen yang tidak baik, ada, yang enggak semuanya. Artinya ya presiden harus fokus ya pada pendidikan agama. Belum ada satupun presiden di Konoha itu yang bisa membereskan pendidikan agama di Konoha. Nggak ada. Nggak ada satupun. Nggak ada yang fokus gitu ya. Padahal ini penting banget. Ya, dasarnya dari situ tuh. Ya. Jadi dasar pendidikan kita itu dari pendidikan agama gitu ya. Pendidikan agama yang ada di yayasan-yayasan agama gitu. Itu dasarnya sebenarnya. Itu yang perlu diperbaiki. Gurunya, ya pola pikirnya dirubah gitu. Ya itu yang jadi PR kita gitu ya. Karena guru-guru di sekolah agama itu nggak semua itu di sekolah mero'on ya. Mereka itu tidak mengajarkan yang namanya data ilmiah, sains gitu. Jadi kalau misalnya ya, biasanya guru-guru agama di Konoha itu ya nggak semua tapi di sekolah mero'on ya. Biasanya gini, kalau mereka misalnya ya belajar tentang sains, misalnya ya sains mengatakan bahwa bumi itu bulat gitu ya. Lalu kalau doktrin mereka, kalau keyakinan mereka menganggap bahwa bumi itu datar, maka mereka akan membuang sains ya. Mereka akan mengesampingkan sains dan mereka akan fokus pada keyakinan. Jadi Konoha seperti itu. Kalau keyakinan kita bertentangan dengan sains, maka bukan keyakinan kita yang dibuang, tapi sains. Kenapa harus keyakinan yang dibuang? Bukan berarti saya larang yang nonton video untuk beragama. No, bukan itu ya. Tapi keyakinan itu kan definisinya kan kita harus memahami gitu. Apa definisi keyakinan? Keyakinan itu kita menganggap bahwa suatu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara ilmiah atau secara langsung. Ya, agama itu kan keyakinan. Bukan berarti saya mengatakan yang nonton video ini gak usah beragama, enggak seperti itu. Tapi di negara maju, ya tanpa kita sadari, mereka itu tidak ada sekolah agama gitu, nggak ada. Karena rata-rata negara maju itu sekuler. Coba sebutkan satu saja negara maju yang tidak sekuler. Rata-rata sekuler. Jadi pendidikan agama itu kok menurut keyakinan saya lebih baik dihapuskan aja gitu. Diganti dengan pendidikan biasa aja gitu. Agama diajarkan di rumah aja gitu. Nggak usah di sekolah. Ya kalau pola pikir kita selama ini benar, kita sudah jadi negara maju. Berarti kita nggak jadi negara maju karena apa? Karena ada yang salah dengan pola pikir kita kan. Ada yang salah dengan pendidikan kita kan. Ya, jadi kalau ada yang tersinggung dengan apa yang saya ucapkan, berarti Anda orang yang tidak bisa berpikir rasional gitu ya. Ya, di pikiran Anda itu hanya kebencian gitu. Saya nggak membenci agama, enggak. Saya pengen negara kita maju gitu ya. Dan salah satu hal yang paling mempengaruhi kenapa negara kita nggak maju sekolah agama. Ya, sekolah agama harus diperbaiki gitu. Kalau nggak bisa diperbaiki, dihapus aja. Semuanya, mau Kristen, Katolik, kemudian Hindu dan sebagainya, sekolah agama. Udah dikembalikan aja, sekolah swasta biasa aja gitu. Ya, kemudian negeri aja, atau negeri diperbaiki seperti zaman Soeharto. Zaman Soeharto kan guru-guru lebih bersaing gitu ya, sekolah negeri. Kalau di zaman Soeharto, ya orang bisa masuk negeri itu, jago sekali. Kalau sekarang yang diprioritaskan itu apa? Yang paling favorit itu apa? Sekolah swasta. Sekolah swasta bukan sekolah swasta agama ya, tapi sekolah swasta seperti sekolah internasional gitu. Sekolah Katolik ada sebagian gitu, nggak semua tapi di sekolah beron ya. Jadi itulah alasannya kenapa negara maju itu sekuler. Kalau kita negara sekuler itu, maka sekolah agama itu ya udah belajar di rumah aja gitu ya. Bukan berarti kita nggak peduli dengan agama, enggak. Tapi buktinya kita kan tiap hari ibadah ya, kemudian nggak pernah bolong-bolong, tapi korupsi gila-gilaan. Negara kita itu kan salah satu negara paling korup gitu. Itu artinya ada yang salah dengan pola pikir kita selama ini. Yang saya tuh pengen ada perubahan gitu ya. Ada perubahan total gitu. Kalau sekolah agama di Konoha itu nggak bisa diperbaiki, ya udah dibubarin aja gitu. Ya ada banyak ya konten kreator yang pengen sekolah agama itu diperbaiki. Nggak bisa lagi diperbaiki menurut keyakinan saya. Dibubarin aja udah. Bubarin, kemudian diganti dengan sekolah biasa. Agama di rumah aja ya. Ya, kalau misalnya mengatakan, kalau kita nggak belajar agama, nanti kita makin jahat. Justru menurut data, ya kita bicara by data. Negara paling aman, negara paling toleransi di dunia ini, ya justru negara-negara Skandinavia, Norwegia, dan lain sebagainya. Bukan negara Konoha gitu.
Kalau agama jamin moral kita, kita sudah negara paling bermoral sedunia. Tapi kan pada faktanya enggak kan? Itu artinya ada yang salah dengan pola pikir kita selama ini. Kalau kita susah jadi negara maju, ada yang salah dengan pola pikir kita. Ya, jadi sesimpel itu guys. Ya dirubah gitu ya. Pola pikir kita selama ini harus dirubah gitu. Apa yang perlu dirubah? Sekolah agama. Sama halnya dengan sekolah agama yang ada di Jakarta ini. Saya tidak mengatakan sekolah agama yang ada di Jakarta ini atau sekolah harapan bapak atau harapan ibu ya. Kenapa sih nggak ada harap bapak? Kenapa harapan ibu aja ya kan? Kalau sekolah harapan ibu ini benar-benar memperbaiki pendidikan, ya ya udah gitu ya. Lebih baik, lebih banyak belajar tentang sains aja lah ya di sekolah gitu ya. Nggak usah doktrin-doktrin gitu. Bukan berarti saya benci dengan agama, enggak. Justru kita banyak banget belajar agama, tapi kita semakin nggak bermoral kan. Negara paling bermoral di dunia itu bukan Konoha. Korupsi di mana-mana, buang sampah sembarangan, pungli di mana-mana. Itu artinya ada yang salah dengan pola pikir kita selama ini, iya kan? Menurut kalian gimana? Ya, saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Kalian yang menentukan gitu ya, kalian yang menyimpulkan. Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga pecinta sekolah agama. Salam rasional.